Alhamdulillah. Hadirin, kita melanjutkan kajian yang sebelumnya, surat Al-Hasyr. Kita simak dulu Al-Hasyr dari 22 ya. 22, 23, 24. Fadhil Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, Huwallahul ladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Dia, alimul ghaibi wasyahadah, Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa huwar rahmanur rahim, Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Menjaga keamanan, pemelihara keselamatan. Dialah yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan. Lahul asma'ul husna, baginya asma'ul husna, nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin, hafalkan Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Biasanya ini termasuk wirid pagi dan petang ya. Sudah kita bahas yang sebelumnya 23, hari ini 24. Huwallahul khaliqul bari'un, Dialah Allah yang mencipta. Segala-gala yang ada adalah Allah yang menciptakan. Tidak ada yang berada di jagat semesta yang begitu dahsyat sampai hal yang sangat kecil yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, tidak pernah kita ketahui, tapi semuanya adalah ciptaan Allah. Allah yang mengadakan dari tiada menjadi ada, dan Allah yang membentuk rupa. Seperti wajah hadirin, wajah saya didesain oleh Allah. Walaupun ibu bapaknya sama, tetapi anaknya dibuat beda-beda. Allah yang mendesain dengan sangat cermat. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat,
Tidak ada yang jelek dalam penciptaan Allah, karena semua yang Allah perbuat itu direncanakan oleh Allah maha cermat, yang tidak pernah terbayangkanlah oleh kita kecermatannya. Kita tahu struktur kromosom kita saja ya, yang menentukan seperti DNA, RNA, sebagainya, wah kecil sekali. Itu satu saja sudah berbeda banyak pada diri kita. Seharusnya para dokter, para peneliti adalah orang-orang paling beriman, karena bisa melihat lebih banyak tentang bagaimana Allah menciptakan, membentuk, mengadakan, membentuk. Nah, apa hikmahnya? Mulai sekarang kita harus melatih mata melihat ciptaan, hati mengingat pencipta. Ini yang paling sah ini. Jadi kita sulit lupa kepada Allah harusnya, karena apa yang kita lihat pasti ciptaan Allah. Tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Kalau saudara melihat saya sekarang, saya ini ciptaan Allah. Ibu bapak tidak bisa mencipta. Ibu bapak adalah jalan terciptanya apa yang Allah kehendaki. Jadi orang tua kita tanpa bermaksud merendahkan, meremehkan, tidak pernah tahu itu bagaimana sel telur dengan sel sperma ketemu. Tidak pernah tahu bagaimana berbelah satu sel jadi dua. Tidak mengerti sama sekali. Bagaimana bisa berbelah? Bagaimana nutrisinya? Semua Allah yang mengurus. Jadi latih terus. Jangan hanya lihat langit. Oh, langit indah, ciptaan Allah. Lah yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Harusnya lihat langit, lihat yang diajak ngobrol juga sama. Itu anak sedang berbaring, mata lihat anak, hati ingat Allah. Ini anak siapa yang ciptakan? Siapa yang ngedesain? Kok ada yang anaknya matanya nggak lihat? Oh, itu memang menurut manusia itu ada yang menganggap cacat. Tidak cacat. Allah memang merencanakan seperti itu. Tidak ada perbuatan Allah yang salah, yang kurang, yang meleset, tertukar, ragu-ragu. Tidak ada itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya cermat, presisi. Hanya Allah mau bikinnya seperti itu. Tidak mudah hadirin ya. Ada orang yang puntennya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, ada itu. Tetapi dia bisa hidup. Siapa yang ngurus semua ini? Pasti penciptanya. Ayo dilatih sekarang. Nyamuk, udah. Mata lihat nyamuk, telinga dengar suara nyamuk, udah pasti ke Allah itu. Ya Allah, drone saja setengah mati susahnya bikin. Manusia ini nyamuk kecil dengan ada tusuknya yang bisa membuat darah tidak menggumpal, ya, mencairkan. Siapa yang mendesain semua ini? Apalagi sekarang kita mendengar virus COVID katanya bermutasi jadi delta, dari corona menjadi delta, sekarang ada delta plus, ada lagi sekarang katanya virus mutasi khas Indonesia. Sudah, kita mah dengar mau mutasi mau apa, Allah Semua yang pintar di dunia ini sekarang berpikir keras ini terhadap si virus yang nggak kelihatan ini. Semua takut, cemas. Yang paling gagah perkasa, otot kawat, balung besi, leher beton, yang paling berani
Tetap sekarang berusaha tidak kena virus yang kecil yang tidak kelihatan. Bagaimana dia bisa bermutasi? Ya, bagi kita yang yakin semua ciptaan Allah, ya tidak sulit. Allah menciptakan segalanya, Allah adakan. Jadi sebetulnya virus mah nggak pinter ya, dia cuman makhluk seperti itu. Ya, orang kena virus, Allah yang menentukan, hadirin. Allah menyaksikan kita disiplin tidak menyempurnakan syariat. Allah menyimak kita doa tidak berlindung ke Allah. Allah tahu kita sombong tidak menganggap remeh virus ya. Allah tahu kita petantang petenteng tidak. Allah memperhatikan semuanya. Nanti ada yang kasih jatah, pasti ada hikmahnya. Kok itu sudah protokol kesehatan, kok itu sudah doa, tetap kena, pasti Allah punya rencana sendiri. Ya, pasti. Mungkin Allah akan menggugurkan dosanya yang tidak terhapus oleh sholatnya, yang tidak terhapus oleh zikir istighfarnya, tidak terhapus oleh sedekahnya. Tapi dia sedekah 2 miliar, ya tapi hartanya 1 triliun oleh Allah dikasih. Nah, jadi sakit. Nah itu kok sembuh, nggak punya uang, nggak ke rumah sakit, sembuh. Ini segala obat bisa dibeli, nggak sembuh-sembuh. Ya suka-suka Allah. Allah yang menguasai semuanya. Ini memang ngobrol dengan dokter juga, aduh ini bingung saya juga katanya. Ini jarang sakit, olahragawan, seminggu meninggal. Ini komorbid, udah sesak nafas sebelumnya, ditambah COVID, beres sekarang. Oges tidak bisa bergerak, sakit, nafasnya sering sesak. Kemarin kena juga itu COVID, sudah negatif, sekarang pulang. Allah yang mengatur. Ayo sekali lagi mulai latih mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Terus jangan hanya lihat ombak baru ingat Allah, lihat bulan ingat Allah, lihat bintang ingat Allah. Itu yang diajak ngobrol siapa? Ciptaan Allah juga, benar? Lihat anak, ciptaan Allah. Alisnya, bulu-bulu harusnya, kenapa dia bisa mikir, dia bisa kentut, dia bisa ngomong, harusnya Allah aja terus yang keinget. Jadi megang ke anak tuh yang, ya Allah ini ciptaanmu, ini milikmu, ini dalam genggamanmu. Termasuk bercermin, ketika kita lihat wajah kita, itu terciptaan Allah. Allah yang ngebentuk. Apa hikmahnya dengan Allah? Ingat Allah Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ya kalau bagus jangan jadi ujub, jangan merasa aduh cantik, cakep, ingin dipamerkan agar setiap orang tahu bagusnya wajah kita, bagusnya badan. Itu mah Allah yang ciptakan, kita mah nggak bisa apa-apa. Jangankan menciptakan, menggambar saja utuh tidak bisa. Jangankan menciptakan sehelai rambut saja kita tidak sanggup. Jadi bagusnya ingat ini ciptaan Allah. Terus yang diuji mah yang cakep-cakep ya. Diujinya pengen pamer. Namanya itu apa tuh? Tepos ya. Tebar pesona ya. Jadi orang-orang kalau cakep itu pengen aja dipotret, ditayangkan supaya orang lain mengakui kecakapannya. Aduh ini bahaya, kalau nggak hati-hati gampang bagi Allah mengambil kecakapan, kegagahan. Ini badannya bagus, ingin kelihatan otot kawat balung besi, gampang kasih penyakit, bisa hilang itu. Atau kemarin Pak nyobain, aduh masa cuci Allah
mindahin tanah sedikit. Lihat petani nyangkul dari pagi sampai siang, nyoba nyangkul tuh, tidak sampai setengah jam, besoknya teh nggak bisa ngangkat. Aduh, betapa mudahnya bagi Allah. Kasih asam urat nggak bisa bergerak, benar? Kasih diare walaupun gagah di toilet nagen. Kasih sesek susah. Makanya nggak adalah yang hebat, yang jago, yang ada tuh Allah yang punya. Bagusnya jangan ujub, jangan riya. Itu cobaan. Dikasih bagus tuh lebih berat cobaannya daripada yang versi kita kurang bagus ya. Orang yang diberi cakep tuh ujian sekali. Yang badannya bagus tuh kecenderungannya pengen pamer badan, ya kan? Yang pakaiannya pamer badan tuh karena bagus, lebih berat ujian. Hati-hati. Mudah bagi Allah memberi, mudah bagi Allah mengambil. Termasuk kecerdasan. Ini sekarang dengan para LC ya, lulusan Copid, ada satu sekarang yang suka terjadi pada orang yang pernah kena COVID itu, lupa, suka gampang lupa. Ada yang sholat rokaat aja lupa, belanja lupa, bacaan ada yang lupa, mungkin karena oksigen ke otaknya, syariatnya kurang. Mudah tuh bagi Allah ya, mengambil daya ingat. Dulu push up kuat, tapi sesudah dikasih COVID awal-awal ngangkat ember satu aja ke mesin cuci bisa sehari itu tidurnya lemas sekali. Mudah bagi Allah. Makanya jangan sampai merasa ujub, jangan ujub. Kalau toh merasa ada kekurangan, kok hidung saya kayak gini, mata saya begini, kok kulit saya begini, kok tinggi saya segini, kok rambut saya, itu ada rencana sendiri dari Allah tuh. Ada yang kakinya kecil sebelah kena polio, ada yang ya sedemikian rupa. Allah punya perhitungan sendiri. Ada yang susah cari kerjaan, itu tiap nyari kerja bisa gugur dosanya. Ada yang karena tunanetra cari jodohnya jadi ditolak di sana, ditolak di sini, ditolak itu bisa menggugurkan dosa itu hadirin. Jadi ada yang memang dengan keterbatasan fisiknya ujian hidupnya jadi berat. Ini dihitung semua oleh Allah. Maha adil Allah. Boleh jadi itu yang membuat pahala melimpah dan dosanya habis. Tapi yang tidak ridho ya udah begitu tambah menderita. Terima. Ya ingat dulu cita-cita ingin masuk akabri karena bapak kan tentara juga. Waduh, latihan semapta, latihan berenang, lari, wah dikasih surat itu ke TBLC dulu, zaman itu masih ada ya surat sakti, cocok katanya masuk akabri. Masuk ke sana pas baris, saya paling pendek ini hadirin, minder hadirin. Allah, ini bekal seumur hidup jadi tentara kan baris terus ya nggak? Berarti saya paling kecil terus nih. Daripada hidup tertekan nggak jadi. Ternyata Allah punya rencana. Baretnya putih begini ya. Coba kalau Allah kasih tinggi saja 165 atau 162 ini kan ngepas ya. Mungkin syariatnya masuk, tapi Allah udah punya rencana sendiri. Adik lebih tinggi ya. Nah, terima karena ternyata Allah punya rencana di balik semua itu. Dah, jangan suka mengandai-andai. Kalau kulit kita coklat udah nggak usah pengen putih, nanti panu lagi ya. Ini rambut kita mau udah hitam udah paling pas.
Sekarang kita misalkan pengen dipirang-pirang kayak orang bule, nah pas dari belakang, hey how are you, hey golo, kan begitu hadirin. Ternyata dia kamu mana ini jika bule belakangnya aja jadi jika jagong. Nah hadirin sekalian, udah yang bule pasnya begitu, yang kita pasnya begini, nggak usah kita ingin seperti orang lain. Makin gak nerima diri itu makin tidak bahagia. Terima, udah mulia mah bukan dari hidung, dari kulit, dari pendek tubuh, jangkung, gemuk, kurus, bukan. Mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Udah, jangan minder ya, gak lama kok. Nah, yang ketiga, lihat orang lain yang bagus, nggak usah iri, itu juga ciptaan Allah. Nggak usah kita ingin seperti dia, beda kapling. Nggak usah iri, apalagi dengki, ingin orang jadi rusak kegantengannya, kecantikannya, ngarep-ngarep yang gagah jadi muntaber, ngarep-ngarep yang cantik jadi jerawatan. Nggak boleh. Udah terserah Allah. Allah mau bikin orang lain, kenapa orang Belanda jangkung-jangkung, ya terserah Allah tuh. Kenapa orang Afrika hitam-hitam, ya suka-suka Allah. Allah punya rencana sendiri, punya perhitungan sendiri, punya kemahasempurnaan dalam perencanaan Allah. Kita nggak pesen jadi orang Indonesia, betul Pak? Saya tidak pesen nih. Coba kalau kita ditakdirkan jadi bebek, lagi ngendok jam segini mungkin ya. Coba kalau kita jadi kambing, aduh baru lolos kita Idul Kurban ini ya. Makanya udahlah. Nah, lihat yang bagus jangan iri, tapi itu juga cobaan dari Allah. Lihat yang dianggap kurang bagus jangan menghina. Hati-hati loh, jangan menghina, kamu pet bun, pendek buntet, gak boleh. Allah punya rencana sendiri tuh. Ada yang rambutnya gak tumbuh, gundul. Kalau dia sakit hati, gibah itu. Jangan hadirin, karena yang kita anggap kurang bagus, kurang sempurna atau ada cacat, itu sempurna dalam perencanaan Allah ya. Bagusnya jangan ujub, merasa ada kekurangan jangan minder, lihat yang lebih bagus jangan iri dengki, jangan nggak usah pengen jadi dia. Lihat yang punya kekurangan, keterbatasan versi kita jangan merendahkan. Dan ada satu lagi yang kelima, siap dengan Allah pencipta, pemilik diri kita melakukan apapun pada diri kita. Baru dapat WA dari seorang sahabat. Dia cerita begini, tadi mikir saya sudah membaca ini ya. Nih, kemarin jenguk temen seumuran, stroke di usia 47 tahun. Benar-benar manusia lemah, mau angkat tangan kiri saja tidak bisa, mau bicara dia tertawa dulu, tapi omongan di benak atau otaknya belum terucap. Jadi mau ngomong yang ada di pikirannya nggak keluar, yang malah keluar ketawa. Kasihan, sedih sekali teman SMA. Katanya ada obat tetes hidung 3 ml saja 11 juta untuk melancarkan darah ke otak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngomong lidah berat, terapi ngomong lidah ditarik-tarik lidahnya. Ada sekali terapi 500.000. Astagfirullah, sungguh nikmat sehat sungguh luar biasa. Nah, terima kasih Pak Abdul Hakim.
500.000 ditarik-tarik terapinya. Kita ngomong gratis, nafas gratis, ngangkat tangan mudah gratis, nggak disyukuri itu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada diri kita? Ridho. Kita jadi tua, ridho hadirin. Kita jadi tua, ridho ya. Saya sudah 60-an, Januari ini Masehi. Kalau hitungan Hijriah sudah 61 lebih ini. Rambut sudah mulai tumbuh uban. Ini sudah mulai keriput. Sudah mulai kolesterol ya, walaupun diusahakan dengan olahraga, udah beda ya. Fisik sudah beda. Otot tidak secepat sebesar dulu. Harus terima. Jadi tua tuh jangan ingin muda terus, nggak mungkin. Justru nikmat dari Allah. Kita diambil kegagahan, kecantikan, karena bisa jadi selama ini kita fokusnya hanya casing. Sekarang sudah mulai ke intinya, yaitu keindahan hati, akhlak, kedewasaan, kematangan. Ini kan, karena kalau lagi otot begitu, waduh ya maunya otot surotot saja. Nah hadirin, siap jadi tua. Abah, usia berapa sekarang, Bah? 55. Gak kerasa udah tua ya. Kan? Sudah punya cucu 2? Alhamdulillah. Hampir aja saya nyebut, saya 11, tapi nggak boleh nyebut tentang diri. 2 ya Pak ya. Beda dengan zaman dulu. Terima. Jangan berat jadi tua tuh, karena tubuh ini milik Allah. Ada kalanya Allah ngasih sakit, terima sesudah kita ikhtiar. Pokoknya Allah melakukan apapun kepada ciptaannya, diri kita terima. Nah hadirin sekalian, Khaliqul Bari'ul, jadi yang tiada jadi ada, mudah bagi Allah ya. Allah yang membentuk rupa. Kemudian Lahul Asmaul Husna, bagi Allah, baginya nama-nama yang baik. Asmaul Husna, nama-nama Allah itu tidak akan bisa dihitung, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terjangkau oleh kita. Tapi Allah menyebutkan nama-namanya yang indah agar kita bisa terbantu mengenalnya. Tetapi pasti ya, pasti apa yang kita pahami tentang Allah itu sangat sedikit dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Seperti begini nih ya, ini ada tulisannya ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih kepada Allah. Nah, semua makhluk yang Allah ciptakan bertasbih kepada Allah. Tidak ada yang tidak bertasbih, kecuali mungkin 2 yang jarang bertasbih, itu jin dan manusia, karena ini punya pilihan ya, mau bertasbih atau tidak. Tetapi makhluk, kucing, semut, termasuk virus COVID itu ya, nah, itu bertasbih terus tuh. Kuda, angin, pohon, rumput, cacing, belatung, burung, petir, semua yang ada bertasbih. Makanya kalau kita naik kuda, kudanya bertasbih, kitanya bertasbih, beda situasinya ya. Nah hadirin sekalian, mensucikan Allah dengan memujinya.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Jadi sekarang kalau kita melihat makhluk, selain makhluk itu ciptaan Allah, Allah yang menciptakan, sekarang kita juga jadi tahu bahwa dia lagi bertasbih. Tapi kita tidak paham. Ada? Silakan dibacakan. Setiap makhluk bertasbih dengan caranya. Fadhol Ustaz. Surat Al-Isra ayat 44. Al-Isra ayat 44 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Kenapa waliullah yang meninggal kok di kuburnya utuh seperti para syuhada Uhud juga, yang kekasih-kekasih Allah itu utuh? Tidak rumit hadirin untuk jawabannya, karena makhluk-makhluk yang suka memakan belatung atau apa, makhluk-makhluk kecil yang suka menghancurkan tubuh ini, semuanya makhluk ciptaan Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Dan para waliullah, para kekasih Allah itu juga orang yang bertasbih terus, ya, berzikir terus. Jadi dia tahu nih, ini kekasih Allah. Apalagi kalau kita simak hadis tentang jikalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, aku cinta hamba ini. Jibril, malaikat Jibril mencintainya. Lalu penduduk langit diberitahu, ini Allah mencintai hamba ini, sehingga penduduk langit wah tahu dan mencintai. Mungkin orang-orang tidak pada tahu, tapi ini dicintai penduduk langit yang lebih banyak dari penduduk bumi. Lalu diturunkan ke bumi, artinya ke orang-orang yang baik, beriman, dibuat rasa cinta terhadap kekasih Allah ini. Singa, jerapah, badak, kucing, ikan, semua tahu kalau hamba ini kekasih Allah. Makanya ulama yang soleh gitu ya, kalau ada singa juga tahu ini singa bertasbih ke Allah. Dan singa dengan izin Allah juga tidak akan melukai. Karena ada tuh singa, kamu ada tugas kah? Kalau enggak pergi, orang-orang pada takut. Ya, itu makom yang sudah tinggi begitu hadirin. Makanya sekarang dilatih, selain melihat makhluk ciptaan Allah, juga mengetahui bahwa mereka tuh bertasbih ke Allah. Lihat ikan, lagi bertasbih. Lihat burung-burung, mereka bertasbih. Monyet, semua itu makhluk ciptaan Allah, didesain oleh Allah. Makanya bagus sekali itu kalau yang buka YouTube dan sebagainya, bukalah tentang dunia binatang ya, atau tentang angkasa langit, atau tentang dalamnya lautan, atau tentang kutub, tentang pedalaman. Waduh, itu sarana zikrullah. Walaupun orang itu di hutan belantara atau orang Eskimo, sama, mereka tidak pesan lahir di Eskimo. Kemarin lihat tayangan tentang di Siberia, di sana sampai minus 75 derajat Celcius. Waduh, air mendidih dilempar begitu langsung jadi
bukan abu hadirin. Jadi ya begitulah, habislah jadi asap atau apa ya, embun atau apa, habis. Ini alisnya tuh pada putih semua, ini kumis putih, bulu hidung putih karena jadi membeku. Ada. Tapi Allah yang menciptakan. Ada mikir, kok mereka mau hidup di sana? Air semua membeku, baju itu ya, baju dicelupkan ke air, disimpan, itu jadi keras seperti seng. Pisang disimpan saja, diambil jadi kayak palu tuh. Kayaknya perang juga cukup, lempar pisang sudah benyut. Hidup mereka di sana, Allah yang ngasih makan. Dan alamnya, salju juga bertasbih kepada Allah. Masya Allah. Itu sebabnya kalau kita dengar para kekasih Allah tuh berada di hutan, di padang pasir, tidak kesepian ya, karena dia tahu pasir-pasir juga bertasbih kepada Allah. Makanya kalau mau maksiat ingat ya, sedang camping, halo semua bertasbih, ini maksiat. Orang yang yakin semua bertasbih kepada Allah, dia merasa banyak teman di mana-mana. Bunga-bunga, dedaunan, semua bertasbih. Masya Allah, alhamdulillah. Hampir habis. Jadi kalau lihat air ciptaan Allah, air milik Allah, air bertasbih kepada Allah. Bisa lebih banyak kita zikrullahnya. Buah-buahan sama. Tadi pagi lihat taman bunga, waduh Masya Allah. Allah ciptakan bunga aneka macam, waduh Masya Allah. Diberi pupuknya dari daun-daun yang rontok, difermentasi sedemikian jadi pupuk, masukkan lagi, Allahu Akbar. Di Eko 1 ada lalat bertasbih, kemudian sesudah nikah 3 hari kemudian mati lalatnya. Lalu si yang telurnya lama-lama membesar jadi maggot ya, dikasih makan sampah. Kalau nggak salah dia makan tuh 10 kali berat atau 2 kali berat badannya. Pokoknya 10 kilo tuh dimakan sepanjang malam, habis. Lalu dia mengeluarkan air liur. Air liurnya ini menjadi pupuk yang luar biasa. Aduh, aneh sekali. Dan maggot-maggot itu sangat tinggi proteinnya. Dimasukkan ke dalam ikan, waduh ikan cepat besar. Masya Allah, siapa yang bisa merancang sirkulasi semua ini? Sayang sekali kalau hidup kita hanya kagum kepada ciptaan tapi tidak ingat penciptanya. Kepada yang suami istri sudah tua, ingat ya, tua-tua juga ciptaan Allah ya Pak ya. Jangan sampai, kenapa suami saya jadi peot begini, dulu nggak begini. Yang ngomongnya juga pasti peot ya kan, sama-sama tua. Udah suami ngorok pas mulutnya ompong misalkan, ya Allah, kenapa engkau ciptakan tua-tua masih hidup, dosa hadirin. Udah mata lihat suami, ya Allah, engkau yang menciptakan, engkau yang memiliki, engkau yang membulak-balik hati. Harusnya mah zikir. Lihat apa-apa tuh zikir, ingat Allah, lihat apa-apa lalu bisa meyakini kemahahebatan Allah yang merancang, yang mengatur, yang mencukupi, yang menghidupkan. Masya Allah. Sebulan yang lalu beli bibit kecil-kecil, bibit tomat, bibit brokoli, bibit selada, bibit mint, kecil-kecil. Tinggalkan beberapa waktu,
Masya Allah, tomat udah tumbuh. Ini gimana ya? Airnya sama. Kenapa ini jadi tomat? Kenapa ini jadi mint? Ini jadi selada? Allah. Kalau lihat sayuran nggak ingat Allah mah rugi. Karena Allah ciptakan semuanya itu. Yusabi huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan semuanya ini untuk melayani kita, supaya kita makin dekat dengan Allah, makin yakin, makin patuh, makin tawakal kepada Allah. Itulah hakikatnya kita lihat semua ini. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Huwal azizul hakim. Ujungnya belum, maaf. Dan dialah Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Sudah kita bahas. Nah, itu poin-poin yang secara sederhana. Saya bukan penafsir ayat, tetapi membaca terjemahnya dan menafakurinya supaya bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Latih terus mata melihat ciptaan, hati ingat ke pencipta, ridho dengan apa yang Allah takdirkan, sambil kita urus tubuh titipan Allah ini sebaik-baiknya. Kalau Allah menakdirkan sesuatu pada tubuh ini, terima sambil kita sempurnakan ikhtiar. Dan kalau lihat apa-apa selain yakin ciptaan Allah, kita ingat makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah. Kita harus malu karena kita jarang sekali bertasbih. Kenapa kita jarang bertasbih? Karena kita sibuk dengan duniawi di hati kita, sibuk dengan keinginan, sibuk dengan syahwat, sibuk dengan nafsu, sibuk dengan kesenangan duniawi, ya, ingin populer, ingin terkenal, ingin hebat, ingin diakui orang, ingin kaya. Kalau hanya itu yang ada di hati kita, jarang bertasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabban nas, idbil ba'sa, ya Allah. Ya Allah, wahai yang menciptakan kami semua, ya Allah, ya Syafi, anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, khususnya sahabat kami Endut dan Isoh. Engkau yang menciptakan, dengan izinmu sakit, dengan izinmu sembuh. Juga jamaah semua, ya Allah, dan sebanyaknya hamba-hambamu, ya Allah, kami berlindung kepadamu. Wa na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam segala-galanya. Engkau pencipta, pemilik, penguasa. Engkau yang mengurus segala-galanya. Bukakan hati kami, ya Rabb, agar menjadi yakin bahwa segalanya ciptaan-Mu. Ya Allah, bukakan hati kami agar benar-benar hati ini hati yang tiada ragu terhadap janji jaminan-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami, ya Allah, agar menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu setiap saat. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Jadikan hanya Engkau yang ada di hati ini. Urusan apapun membuat kami semakin dekat denganmu. Apa yang halal kami lihat, kami dengar, kami rasa, hanya mengingatkan kami padamu. Jangan biarkan kami melupakanmu, ya Allah, walaupun sesaat. Ya Allah, tolong kami agar bisa bersyukur atas limpahan nikmat-Mu setiap saat yang tiada bertepi. Dan tolong kami, ya Rabb, agar kami bisa mengabdi kepadamu, beribadah dengan khusyuk, dengan benar, dan Kau terima. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Ampuni, sayangi orang tua kami ya Allah, muliakan di dunia saat akhir hayat, di kubur, di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizoh yang ikhlas dan istiqomah ya Allah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, sehat yang menjadikan kami semakin taat padamu. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah, rezeki yang membuat kami semakin dekat denganmu. Karuniakan kepada kami guru yang dapat menjadi jalan ilmumu agar kami semakin dekat denganmu. Karuniakan kepada kami lingkungan sahabat-sahabat yang bisa membantu kami semakin dekat denganmu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikan jalan keluar jamaah yang sedang dililit persoalan, kesulitan, kepahitan. Ya Fatah, berikan kecukupan ya Allah yang sedang kekurangan. Engkau Maha Pemberi rezeki, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Rabb, berikan pekerjaan yang halal barokah yang jadi ibadah. Berikan kemudahan segala urusan yang membuat dekat denganmu dan jauhkan dari segala urusan yang menjauhkan kami darimu. Ya Allah, angkat wabah ini ya Rabb. Ya Qahar, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.